Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Alfe, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada semua di tempat Nusa Terindah Toleransi ini. Dulunya NTT selalu dikaitkan singkatannya nasib tiada tentu. Sekarang ada yang nambah nikmatnya tiada tara. Tetapi yang terakhir katanya New Tourism Territory. Ya, ini membuat kita makin hari lebih positif Nusa Tenggara Timur. Saya senang karena ini banyak teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih juga Bung Richard, Wali Kota Maluku terhadap Maluku Ambon, Wali Kota Ambon yang sudah membawa penyanyi-penyanyi yang, dan kepada panitia API, sebuah ajang yang sangat kita banggakan tentunya yang dimiliki oleh negara ini, dan saya bangga kepada panitia yang begitu bekerja luar biasa. Ada sahabat saya Bapak Rio Kepela yang juga penasehat, dan tentunya kita harapkan ke depan apresiasi pesona Indonesia menjadi sebuah kekuatan lembaga untuk memberikan apresiasi terhadap seluruh destinasi pariwisata di Indonesia. Amenities ke depan diharapkan API juga mengumumkan restoran terbaik, baik pelayanan maupun kuliner terbaik di Indonesia. Itu akan sangat membantu. Jadi kalau tiba-tiba keluar ada babi, itu bukan masalah karena haram halal. Itu memang Indonesia. Itu milik Indonesia. Jadi jangan kita bicara haram halal. Itu milik Indonesia. Karena itu di dalam pariwisata tidak mengenal namanya haram dan halal. Menyebabkan dia bertumbuh, satu-satunya sektor yang bertumbuh eksponensial adalah pariwisata. Jadi kalau orang mengerti pariwisata itu hanya tempat pasirnya indah, tariannya bagus, eksotik alamnya. No, pariwisata itu bicara tentang seluruh kehidupan kegiatan seluruh manusia. Itulah pariwisata. Bagaimana budaya kulinernya, bagaimana budaya bicaranya, bagaimana budaya berpakaiannya, bagaimana budaya hospitality-nya, bagaimana budaya peternakannya, bagaimana budaya pertaniannya, bagaimana budaya kesehatannya, bagaimana budaya pendidikannya. Itu pariwisata. Dan ini situasi COVID ini akan memberikan kita kesempatan untuk kita menatap masa depan yang lebih hebat. Mengapa pariwisata di dalam momentum hari ini kita belajar? Kenapa? Karena dengan pariwisata kita mampu menatap dunia dan bersaing dengan dunia tanpa batas. Hari ini kalau ada teman-teman di Aceh mau buat acara, walaupun yang buat itu yang hadir 5 orang, jangan pernah merasa ada 5 orang. Karena hari ini dengan teknologi informasi, kita sedang bersaing dengan seluruh dunia dengan kemajuan-kemajuan teknologi informasi hari ini. Hari ini pada titik ini kita buat dapat ditonton oleh semua manusia dunia bagaimana keindahan, eksotik, keramah tamahan, dan penghargaan terhadap seluruh perbedaan di Indonesia yang kita lakukan di tempat ini hari ini. Hari ini sebagai gubernur, saya sangat bangga dan berterima kasih Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai tuan rumah terhadap perayaan sebuah kegiatan besar pariwisata di tempat ini. Dan tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau memang keindahan itu adalah lukisan ilahi, maka jangan pernah ada yang merusaknya. Karang-karang yang luar biasa, warna-warni luar biasa, tapi sekarang hancur karena bom ikan. Maka saya di depan sini ada Pak Danlan Tambal, Pak Kapolda, Pak Danrem. Saya bilang nanti ada instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kalau ada kapal ikan yang membom ikan,
Kalau Bapak membom dia dengan orang yang mati semua, hadiah 100 juta. Kalau kapalnya saja, hadiahnya 10 juta. Orangnya mati semua, hadiah 100 juta. Ini boleh. Kenapa boleh? Karena merusak lukisan sang ilahi. Jadi kalau orang bilang itu pelanggaran, enggak, ini lebih parah ini. Kejahatan yang merusak lukisan sang ilahi, boleh. Tidak apa-apa kalau dalam situ gubernurnya di demo, bahkan masuk penjara, boleh. Untuk lukisan sang ilahi, boleh ada pengorbanan itu. Karena keindahan ini harus kita jaga. Dan ini saya sekali lagi kepada mereka-mereka yang bom ikan di wilayah Nusa Tenggara Timur, peringatan terakhir. Kalau nanti Danrem dan Lantamal Kapolda tidak bisa, saya bisa lakukan sendiri. Saya punya kemampuan itu. Jadi kalau bapak-bapak itu bom ikan, saya bom bapak. Kalian dari tempat ini saya deklarasikan itu. Tidak apa-apa. Karena saya lebih mencintai alam yang akan memberikan manfaat bagi generasi dan generasi dan generasi yang akan datang. Daripada mereka yang terus-menerus menghancurkan alam untuk kepentingan sesaat. Pelatihan, pendampingan, tentunya dari pemerintah terus kita lakukan. Tetapi pesan-pesan keras ini juga perlu dilakukan. Dan ini perlu kita sampaikan. Saya selalu bilang kepada bawahan saya, kita belajar dari Tuhan. Bila Tuhan itu hanya punya surga, maka tidak ada yang tertarik percaya Tuhan itu. Karena toh tidak masuk surga pun tidak apa-apa selama ada di dunia. Tapi karena dia juga punya neraka, maka tidak ada pilihan bagi kita. Nah, karena itu bagi mereka yang mau coba-coba, ada murka neraka untuk menghampiri mereka. Nah, inilah momentum yang baik malam hari ini. Saya ingin untuk kita menunjukkan bahwa keindahan itu perlu dijaga oleh kita semua. Keragaman perlu dijaga oleh kita semua. Dengan tidak perlu basa-basi di dalam semangat kenusantaraan kita. Nah, itulah problem utama kita, menarasikan bagaimana keindahan dan eksotiknya alam serta budaya Indonesia. Kita harus mampu menarasikan dengan baik. Saya melihat ada kelemahan narasi kita. Narasinya sangat sederhana. Cenderung meremehkan hasil intelektual, bahkan meremehkan sebuah guratan dan lukisan sang ilahi untuk itu. Karena itu saya harapkan ke depan kita juga harus mampu untuk melakukan lomba-lomba narasi. Bagaimana eksotik dan keindahan alam Indonesia itu mampu dinarasikan dengan baik dan membuat tercengang semua orang di dunia ini. Ciri khas orang-orang yang tidak mampu bernarasi itu hidupnya kering. Kalau laki itu selalu, tidak ada orang yang suka laki yang tidak ada kemampuan bernarasi. Cara berpakaian berkering, cara ngomong kering, semuanya kering. Tidak ada rohnya. Narasi adalah kekuatan manusia. Narasi menjadi sesuatu yang menjadi jembatan hubungan antara manusia. Makanya saya bilang, bagaimana Nusa Tenggara Timur itu dinarasikan kembali bukan sebagai provinsi termiskin, tapi provinsi yang indah, provinsi yang kaya. Karena memang disitulah kekayaannya. Tidak ada duanya. Pariwisata ada di Nusa Tenggara Timur. Pasirnya putih, alamnya indah, budayanya beragam, dan bahkan 1800 tahun sebelum Masehi telah ada pertemuan perdagangan di Pulau Sumba. Itu zamannya kalau dihitung itu zaman Musa itu. Sudah ada. Kami di Nusa Tenggara Timur sudah ada pertemuan-pertemuan, transaksi perdagangan yang dilakukan. Ini kekuatan dan kekayaan Indonesia yang perlu kita jaga dan terus-menerus kita kembangkan. Dan saya yakin setelah pandemi ini berlalu, kekuatan pariwisata itu ada pada pariwisata, budaya, dan alam. Maka saya yakin kekuatan ini dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia. Kekuatan ini menjadi kekuatan kita. Dan oleh karenanya kami di Nusa Tenggara Timur menyiapkan dengan baik. Inilah kesempatan NTT sebenarnya. Saya gubernurnya, saya harus ngomong NTT saja. Inilah kesempatan Nusa Tenggara Timur di saat COVID seperti ini. Kita stop semua di dunia, NTT mulai bekerja. Nah, jadi nanti kalau buka lagi, NTT harus yang terbaik. Karena semua di stop oleh Tuhan. Istirahat dulu, karena NTT belum siap.
Nanti kalau NTT sudah siap, baru kita buka. Nah, jadi sebenarnya COVID ini adalah keputusan ilahi untuk membantu Nusa Tenggara Timur. Bagaimana supaya NTT kalau sudah siap, jalannya udah bagus, pelayanannya sudah mulai senyum, makanannya sudah disiapkan dengan baik, hotelnya tersedia, akomodasinya banyak, amenitiesnya tersiap, manusia-manusia yang sudah standby untuk menerima kehadiran tamu-tamu. Di saat itulah kita akan menerima tamu-tamu, dan lompatan ekonomi dari kehadiran pariwisata itu akan luar biasa, karena orang datang, makan, minum, tinggal, belanja adalah bagaimana pariwisata itu didesain. Dan saya yakin kita belajar hari ini pertumbuhannya. Nusa Tenggara Timur salah satu dari 10 provinsi yang pertumbuhan positif. Kenapa? Supply chains tidak terlalu banyak datang dari luar. Daging sedikit dari Surabaya, daging ayam, telur ayam, gula, semen, itu datang dari luar. Tapi seandainya ke depan semua supply chains itu datang dari NTT, pertumbuhan ekonominya akan bertumbuh karena seluruh kepentingan oleh pariwisata itu, oleh wisatawan yang hadir, akan disuplai oleh provinsi ini sendiri. Maka saya pastikan pertumbuhan eksponensial dalam teori pariwisata akan menjawab seluruh tantangan, dan provinsi ini salah satu provinsi terkaya di Indonesia nanti. Itu keyakinan saya. Dan saya berbicara dengan Tuhan, dia bilang apa yang kamu ngomong itu benar. Karena itu kami akan buka tidak terlalu lama lagi. Kami akan menyetop COVID ini supaya kamu sudah mulai menatap masa depan. Karena saya minta kepada seluruh bupati, wali kota yang hadir, mulailah semangat membenahi diri kita, menyiapkan cara berpikir kita untuk kenal masa depan dengan cara mendesain pariwisata di setiap tempat masing-masing. Bukan bicara tentang pariwisata, bukan bicara tentang tempat pariwisata saja, tapi supply chains-nya. Siapkan seluruh supply chain dengan baik. Karena itulah kita akan menatap masa depan yang lebih gemilang. Tentunya saya sebagai pemerintah, saya minta maaf bila ada tamu undangan yang hadir di Nusa Tenggara Timur yang telah mengalami hal-hal yang diinginkan. Bapak Daulat Silitonga akan menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual kepada Bapak Victor terlebih dahulu. Bapak Victor Laiskodat selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hebat Bapak dan Ibu atas kekayaan intelektual komunal ya, Sasando. Dan satu lagi, kopi Robusta Flores dari Kabupaten Manggarai yang seperti ini langsung terima oleh Pak Gubernur sendiri. Terima kasih luar biasa, salah satu pengakuan hak kekayaan intelektual di malam hari ini. Kembali kita berikan semangat tepuk